Sejarah Sunan Ampel. Ulama pejuang yang menolak Islam dipermainkan oleh budaya. Di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Surabaya, ia membangun generasi ulama, raja, dan revolusioner Islam Jawa. Islam bukan agama yang perlu bersembunyi di balik budaya. Islam datang untuk membimbing budaya menuju kebenaran. Di tengah zaman, ketika penyebaran Islam dilakukan dengan berkompromi pada budaya lokal, dengan alasan agar dakwah mudah diterima, muncullah Sunan Ampel, sosok tegas, jernih, dan berani berkata, Islam tidak butuh ditawar. Dialah Raden Rahmat, atau lebih dikenal sebagai Sunan Ampel, pelopor dakwah Islam murni di tanah Jawa, lahir sekitar tahun 1401 Masehi. Putra dari Maulana Malik Ibrahim, ulama besar dari Gujarat, yang lebih dahulu menanamkan fondasi Islam di Gresik, Jawa Timur. Ibunya berasal dari Kampa, wilayah yang kini berada di Vietnam Tengah, yang kala itu merupakan salah satu kerajaan Islam yang aktif berdiplomasi dengan Jawa dan Tiongkok. Ampel Denta dari Langgar biasa menjadi pusat kaderisasi pemimpin Islam. Ketika Sunan Ampel mendirikan pesantren di Ampel Denta, Surabaya, tak banyak yang menyangka bahwa tempat itu akan melahirkan generasi emas Islam Nusantara. Ia tidak sekadar membuka pengajian, ia menciptakan sistem pendidikan visioner, tempat tauhid, moral, dan strategi dakwah diajarkan sekaligus. Murid-muridnya bukan hanya orang-orang biasa, tetapi juga anak-anak pejabat, bangsawan, dan bahkan calon pemimpin kerajaan. Inilah sebagian murid-murid pentingnya. Pertama, Raden Patah, anak Raja Majapahit dari istri Tionghoa, dibesarkan dengan semangat Islam. Di bawah bimbingan Sunan Ampel, Raden Patah berubah dari keturunan istana menjadi pemimpin Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Ia adalah murid sekaligus menantu, simbol keberhasilan Sunan Ampel dalam membina kekuasaan dengan nilai Islam. Kedua, Sunan Giri atau Raden Paku, dikenal sebagai ulama pejuang, pendiri Giri Kedaton di Gresik, yang menjadi pusat fatwa dan rujukan umat Islam se-Jawa. Ia juga anak dari seorang pejabat Majapahit, Maulana Ishak, menjadikan Giri sebagai semacam Mekah kecil di masa itu. Ketiga, Sunan Bonang, putra kandung Sunan Ampel sendiri, dikenal sebagai ulama kreatif yang berdakwah dengan seni, tetapi tetap mengusung ajaran murni. Ia ahli dalam membentuk pemikiran masyarakat lewat pendekatan budaya yang dimasuki nilai Islam, bukan sebaliknya. Keempat, Sunan Derajat atau Said Zainal Abidin, juga putra Sunan Ampel, dikenal karena gerakan sosial Islamnya, memperjuangkan kesejahteraan kaum miskin dan buta huruf. Ia memadukan spiritualitas dan gerakan ekonomi Islam, menjadikan dakwah sebagai jalan pembebasan sosial. Kelima, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, meski lebih sering dikaitkan dengan Cirebon dan Banten, Sunan Gunung Jati juga menyerap ilmu dari Sunan Ampel sebelum melanjutkan misinya menyebarkan Islam di wilayah barat Nusantara. Dari pesantren ke istana, Sunan Ampel bukan sekadar guru, tapi arsitek kekuasaan Islam. Apa yang menjadikan Sunan Ampel lebih dari sekadar guru agama? Ia adalah arsitek politik Islam Jawa. Ia sadar bahwa Islam tak akan tegak hanya dengan ceramah. Ia butuh kekuatan struktural, pemerintahan yang berdiri di atas nilai-nilai Islam. Maka ia mendidik Raden Patah, lalu mendorong berdirinya Kesultanan Demak sebagai antitesis dari runtuhnya Majapahit yang saat itu mulai goyah. Kesultanan Demak bukan hanya simbol kemenangan Islam, tapi juga bukti bahwa Islam bisa menjadi dasar negara yang adil, bersih dari kesyirikan, dan berpihak pada rakyat, menolak sinkretisme, menjaga kemurnian Islam. Di zaman itu, banyak tokoh dakwah mencoba menghaluskan Islam agar diterima oleh masyarakat yang masih kental dengan budaya Hindu-Buddha. Tapi Sunan Ampel justru menguatkan fondasi akidah terlebih dahulu. Ia menolak praktik sesajen, nyadran yang mengarah pada pemujaan roh, serta tradisi animisme yang dilabeli kearifan lokal. Dakwahnya tegas namun cerdas. Ia mengganti makna tradisi, bukan membiarkannya. Konsep Moh Limau adalah contoh paling konkret.
5 larangan besar yang menjadi dasar reformasi moral masyarakat Jawa. Moh main, moh mombe, moh medon, moh maling, moh madat, artinya tidak berjudi, tidak mabuk, tidak zina, tidak mencuri, tidak memakai narkoba atau candu. Wafatnya sang wali, tapi gema warisannya tak pernah mati. Tahun 1481 Masehi, Sunan Ampel wafat di usia sekitar 80 tahun. Ia dimakamkan di sisi masjid yang dibangunnya, Kompleks Masjid Ampel, Surabaya. Hingga hari ini, ribuan orang dari seluruh Indonesia datang berziarah ke makamnya. Bukan untuk mencari berkah mistik, tetapi mencari jejak perjuangan spiritual dan intelektual. Yang ia tinggalkan bukan harta, bukan kerajaan, tapi pertama, sistem pendidikan pesantren. Kedua, kesultanan Islam pertama. Ketiga, generasi ulama dan pemimpin murni. Keempat, ketika sosial Islam yang hidup di masyarakat Jawa. Hingga kini, refleksi untuk kita hari ini. Zaman bola berubah, tapi tantangan tetap sama. Ketika Islam terus dikompromikan atas nama toleransi. Ketika tauhid dibungkus tradisi, agar tidak menyinggung, maka suara Sunan Ampel perlu kita dengar kembali. Islam tidak harus dibenturkan dengan budaya, tapi Islam juga tidak boleh ditenggelamkan oleh budaya. Catatan kecil sumber, Reclafs, M. C. ke-2008 History of Modern Indonesia Since C.1200. Azra A. ke-1999 Islam Substantif, Martin van Bruinesan. Ke-1995 Pesantren dan Kitab Kuning, Sejarah Wali Songo oleh Kiai Haji Soleh Iskandar, 1985. Dokumentasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.